Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala curahan nikmat-Nya sehingga dengan nikmat itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Semoga apa yang kita amalkan dalam rangka menghadiri majelis taklim pada malam hari ini menjadi satu amal saleh yang akan memperberat timbangan hasanat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in yang turut serta berjuang, berkorban demi tegaknya agama Islam sehingga Islam menjadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita rasakan waktu begitu cepat. Kita rasakan sebentar lagi Ramadan akan Allah datangkan. Sehingga sebagian kita mengatakan perjalanan ini begitu cepat dengan masa yang ada. Ternyata cepatnya zaman telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan Allah datangkan hari kiamat hatta yataqarabaz zaman, hingga waktu ini semakin cepat. Zaman ini berjalan di luar prediksi manusia. Fatakuna sanah kasyahr, di mana Rasulullah mengatakan 1 tahun itu seperti 1 bulan. Cepatnya zaman. Yataqarrabaz zaman, termasuk tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah. Kalau kita merasakan fatakuna sanah kasyahr, 1 tahun itu seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah, 1 bulan seperti 1 Jumat. Nah, kalau Islam itu 1 Jumat. Kalau yang lain mengatakan 1 minggu. Kalau orang Yahudi mengatakan 1 Sabtu. Nah, kalau kita 1 Jumat, biasakan ya, 1 Jumat bukan 1 pekan. Nah, ini ya. 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah, 1 bulan seperti 1 Jumat. Artinya 1 pekan. Cepat sekali. Wal jumu'ah kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari, kata Rasulullah. Wal yaumu kas-sa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Rasulullah telah mengatakan 1447 tahun yang lalu mungkin, kalau kita pakai hitungan Hijriyah, mengatakan tentang cepatnya zaman menggilas manusia. Bahkan kita mengatakan sebentar lagi Ramadan, ya, cepat sekali. Baru kemarin Ramadan, ya, sebentar lagi masuk Ramadan. Kita masih di bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Sebagian kita mengatakan, kok ketemu Sya'ban lagi ya, kok cepat sekali waktu ini berjalan. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita,
itu termasuk salah satu min alamatis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Lepas daripada itu, sebentar lagi Ramadan akan Allah datangkan. Artinya kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga dan bernilai. Nikmat jikalau disandingkan dengan dunia, mungkin satu pernyataan yang kita sampaikan, khairu minad dunya wa ma fiha. Karunia, anugerah, berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan dalam kehidupan kita, khairu minad dunya wa ma fiha. Mungkin tidak sepadan dengan kenikmatan dan hiasan dunia yang ada. Sudah berapa kali kalau Allah takdirkan Anda ketemu Ramadan, sudah berapa kali Anda berRamadan? Yang umurnya 60 tahun, ya mungkin bertemu Ramadan, ya dihitung dari baliknya ya sekitar sekian puluh tahun. Kalau umur Anda 40 tahun, ya dihitung tanpa masuk hitungan umur baliknya sekian puluh tahun. Bertemu dengan bulan Ramadan, ini adalah nikmat. Kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling bernilai. Karena di bulan itu Allah turunkan fadilah, keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan mahattah, orang berhenti untuk melakukan kebaikan. Dia berhenti, tidak melakukan amal yang lain kecuali memperbanyak pundi-pundi amal saleh atau kebaikan. Di mana dikatakan bulan Ramadan adalah checkpoint untuk menambah iman, takwa, dan bekal amal saleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada ayat wa tazawwadu fa inna ghayra zadit taqwa. Carilah bekal karena sebaik-baik bekal di dunia ini untuk menuju Allah adalah takwa. Dan ketakwaan ini bisa dibentuk dengan maksimal ketika Allah perkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi minta sama Allah, karena bulan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Artinya oleh karena itu, kedatangan bulan Ramadan perlu untuk disambut dengan persiapan yang serius. Jangan asal-asalan. Bulan Ramadan ini para ulama memerintahkan harus disambut dengan antusias, harus disambut dengan serius. Karena ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Saya sebutkan 5 saja, padahal banyak sekali. Apa yang perlu kita persiapkan dengan serius, dengan kesungguh-sungguhan, jikalau Allah takdirkan di tahun ini kita berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah doa. Banyak-banyak doa mulai hari ini. Banyak-banyak meminta kepada Allah mulai hari ini. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa ini adalah ibadah. Yang dengannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengkomunikasikan hajat dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang doa itu dia curhat kepada Allah, menyampaikan hajat dan harapannya kepada Allah. Kalau kita taruh sebuah harapan, ingin bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan, mulai hari ini serius dalam berdoa. Tidak mustahil umur kita ini ada masa akhirnya. Bisa jadi sebelum datang Ramadan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebelum datangnya bulan Ramadan ajal kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu adalah mengkomunikasikan hajat dia sebagai hamba, harapan dia kepada Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia munajatkan. Makanya dikatakan laisya syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu
yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Jadi kemuliaan seseorang di sisi Allah sebagai hambanya kalau dia pandai untuk berdoa atau meminta kepada Allah. Man lam yas'alullah ghadaballahu alaihi. Siapa yang tidak meminta, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dirinya. Kalau enggak doa sama Allah, Allah itu murka. Allah itu kalau diminta senang, Pak. Beda dengan kita ini kalau diminta ya, ngeribui wah itu kan. Allah itu kalau diminta seneng. Bahkan man lam yas'alallah ghadaballahu alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka pada dirinya. Karena Allah itu maha segalanya. Apa yang Allah berikan kepada hambanya tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak hamba meminta kepada Allah, menjadikan Allah semakin mulia dengan kemuliaannya. Makanya persiapan, hajat, harapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, perbanyak doa. Ada kaitan dengan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Artinya doa yang dimaksud ini adalah doa memohon, meminta kepada Allah dikaruniai umur yang panjang. Jadi salah satu doa kalau Anda berdoa sama Allah, minta umur yang panjang, yang barokah hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Salafus saleh, salaful ummah, ketika mereka ditinggalkan bulan Ramadan, 1 tahun penuh mereka berdoa. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. 6 bulan pertama ketika mereka ditinggalkan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amal-amal mereka di bulan Ramadan. Doanya 6 bulan. 6 bulan berikutnya para sahabat meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hajat mereka jelas, harapan mereka jelas, meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya, dengan harapan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Tadi saya sampaikan, makanya para salaf itu dahulu memohon, selalu ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Loh, kita ini mintanya berapa hari sebelumnya itu kan? Para sahabat itu 6 bulan sebelumnya sudah start minta kepada Allah dipanjangkan umurnya dengan umur yang barokah supaya mereka mampu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ada kalam dari salafus saleh dan dikatakan doa ini masyhur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, tidak ada sesuatu yang dia lakukan kecuali memperbanyak ibadah. Dan Rasulullah ketika memasuki bulan Sya'ban, tidak ada hal yang lain yang dia lakukan kecuali memperbanyak puasa. Rasulullah kalau masuk bulan Sya'ban memperbanyak puasa, persiapan dan mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan Ramadan. Makanya dikatakan di dalam banyak riwayat, seakan-akan kami melihat Rasulullah itu puasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Sekalipun beliau tidak puasa penuh di bulan Sya'ban, tapi para sahabat melihat seakan-akan Rasulullah itu puasa penuh di bulan Sya'ban. Sekalipun dia tidak puasa penuh di bulan Sya'ban, hanya meninggalkan beberapa waktu saja untuk menyambut datangnya puasa Ramadan. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya Allah berkahi bulan Rajab kita ini, supaya Allah kuatkan dan berkahi bulan Sya'ban yang akan Allah datangkan. Dan kita minta kepada Allah wa balighna Ramadan, supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Jadi ini adalah doa yang masyhur di kalangan salafus saleh. Semoga Allah merahmati beliau dan mereka telah mengajarkan kepada kita. Jadi menyambut bulan Ramadan yang pertama adalah memperbanyak doa, Pak dan Ibu sekalian. Doa yang dimaksudkan adalah supaya Allah panjangkan umur kita
dan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi minta umur yang panjang dan berkah itu boleh, asalkan umur itu dihiasi dengan ketaatan-ketaatan. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'al, dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Orang ini bertanya, di antara kita ini siapa yang paling baik ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang umurnya panjang, hidupnya lama di dunia, amalnya soleh. Itu yang paling baik. Dan orang ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tentu ada bandingnya atau ada perbandingannya. Kalau tadi aku bertanya, man khairun nas, siapa yang paling baik di antara kita? Orang yang umurnya panjang, amalnya soleh. Terus orang ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, man syarrun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling jahat dan paling jelek? "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang umurnya panjang, hidupnya lama, tapi senang maksiat dan dosa. Nah, ini orang yang paling jahat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat dalam doa ini, "Wa balighna Ramadan." Sampaikan kami di bulan Ramadan. Dengan untaian-untaian doa kita, tidak menutup kemungkinan Allah kabulkan itu doa dan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa merasakan fadilah-fadilah amal di bulan Ramadan. Mulai hari ini perbanyak doa. Karena kita tidak menjamin apakah umur kita sampai di bulan Ramadan. Ada yang bisa menjamin di sini umurnya sampai di bulan Ramadan? Angkat tangan coba. Saya yakin Pak Ustadz, saya hidup sampai Ramadan. Belum tentu. Ramadan kurang 1 hari datang ajalnya. Nah itu kan. Bu nggak tahu siapa di sini. Ya. Jadi kita ini tidak bisa menjamin kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya minta umur yang panjang yang barokah supaya Allah jamin kehidupan ini sehingga kita sampai di bulan Ramadan. Kalaupun kita sampai di bulan Ramadan, tidak ada jaminan bahwa kita dapat meraih keutamaan Ramadan. Nah, ini yang paling aneh lagi. Nggak ada jaminan orang hidup sampai bulan Ramadan. Kalau dia hidup di bulan Ramadan, nggak ada jaminan dia mendapatkan keutamaan Ramadan. Nah, ini. Hidup di bulan Ramadan, tapi nggak ada jaminan dia mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Anda pilih yang mana? Mati sebelum Ramadan atau hidup di bulan Ramadan tapi nggak dapat keutamaan Ramadan. Pilih yang mana? Nggak pilih Pak Ustadz, saya milih hidup di Ramadan dapat keutamaan Ramadan. Nah itu yang benar. Ada banyak di antara mereka yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Ini ada. Semoga kita dihindarkan dari keburukan mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebab kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak doa? Dengan serius menaruh sebuah harapan kepada Allah sehingga Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena sedikit dari kita manusia, orang-orang beriman atau orang-orang Islam pada umumnya, sedikit orang yang menanti dan merindukan Ramadan. Sedikit sekali. Kalau kita survei di lapangan, berapa banyak orang yang merindukan Ramadan, berapa banyak orang yang tidak merindukan Ramadan. Ada, golongan mereka itu ada. Ramadan tidak Ramadan sama saja. Ramadan tidak Ramadan bukan masalah bagi mereka. Tapi menyambut datangnya bulan Ramadan dan merindukan Ramadan, ini min alamatil iman, dari tanda-tanda keimanan, nanti saya sampaikan. Tapi ketika Ramadan datang, dia tidak memperoleh manfaat sama sekali dari bulan Ramadan. Bahkan dia tidak dapat memanfaatkan Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Karena dia nggak berdoa sama Allah. Doa yang kita munajatkan silakan dengan bahasa Anda. Makanya dikatakan sebaik-baik doa adalah dengan bahasa Arab. Kalau Anda nggak bisa bahasa Arab, doa dengan bahasa apa saja. Allah paham, Allah tahu, dan Allah mengerti. Maksud yang Anda munajatkan itu Allah tahu. Ya. Ketika kita berdoa, Allahumma, ya, apa tadi ya?
Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Boleh doa seperti itu. Atau diikuti dengan doa-doa yang lain, sehingga doa itu menguatkan ya, hati kita atas kerinduan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi ada di antara manusia ini yang serius menyambut bulan Ramadan, ada yang tidak serius menyambut bulan Ramadan, itu ada. Yang pertama adalah doa. Yang kedua, dari persiapan menyambut bulan Ramadan, bergembira dengan datangnya bulan tersebut. Makanya tadi saya sampaikan, di antara tanda-tanda keimanan seseorang adalah dia bersuka cita, bergembira dengan datangnya musim ketaatan. Musim ketaatan ini artinya bulan Ramadan. Tanda-tanda keimanan seseorang kalau dia senang, antusias, bersuka cita dengan datangnya musim ketaatan. Musim ketaatan itu diartikan bulan Ramadan. Dia senang. Makanya dikatakan min alamatil iman al-farhu bimawasimut ta'at. Tanda-tanda keimanan seseorang itu bisa dilihat ketika mereka bersuka cita untuk menyambut musim ketaatan. Salah satunya adalah Ramadan. Jadi kalau kita ingin mengetahui tanda-tanda keimanan seseorang, dia senang gak dengan datangnya bulan Ramadan? Dia bersuka cita tidak dengan datangnya bulan Ramadan? Kalau datangnya bulan Ramadan hatinya merasa bunga, ini menunjukkan masih ada tanda-tanda iman pada dirinya. Masya Allah. Saya yakin nanti di jalan-jalan itu ada baligho, ada banner ahlan wa sahlan syahrul Ramadan. Mungkin di sini belum dipasang ya. Semua orang mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Apakah benar-benar mereka suka cita dengan datangnya bulan Ramadan? Apakah sebatas budaya dan ritualitas memasang tulisan itu hanya untuk sesuatu yang tidak menghantarkan mereka untuk meraih kemanfaatan Ramadan? Saya yakin di jalan-jalan itu banyak itu. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Banyak nanti itu di jalan-jalan. Sebentar lagi ini aja kan belum dipasang. Karena masih bulan Rajab. Nanti kalau sudah akhir Sya'ban dipasang banner-banner itu. Di jalan-jalan banyak. Husnudzon kita paling tidak itu menunjukkan antusias orang-orang beriman untuk menyambut datangnya musim ketaatan. Karena bergembiranya seseorang dengan menyambut datangnya musim ketaatan itu min alamatil iman, tanda-tanda keimanan mereka. Jadi taruhannya nanti kita ini senang tidak dengan datangnya bulan Ramadan. Senangnya kita dengan datangnya bulan Ramadan dibuktikan dengan maksimalisasi ibadah. Puasanya benar, tarawihnya gak pernah bolong, ibadahnya semakin meningkat, kualitasnya, harganya, nilainya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar menyambut musim ketaatan. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, Inna li rabbakum fil ayyami darhikum nafahatin. Ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah, Rabb kalian yaitu Allah memiliki hembusan-hembusan rahmat pada hari-hari kehidupan kalian. Maka carilah dan sambutlah dia. Maksudnya salah satunya adalah bulan Ramadan. Allah tebar rahmatnya, Allah tebar kasih sayangnya, Allah tebar ampunannya, Allah buka segala kebaikan untuk hambanya. Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hembusan-hembusan rahmat pada hari-hari kehidupan kalian. Setiap hari kan kita hidup. Pada hari-hari tertentu, lebih-lebih musim ketaatan datangnya bulan Ramadan, ketika bulan itu akan datang dan sudah dijanjikan, maka carilah dan sambutlah dia. Ini adalah cara untuk menjadikan hati kita ini gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sebab Ramadan ini adalah bagaikan tamu yang agung yang datang dengan membawa kebaikan dan keutamaan. Datangnya 1 tahun sekali.
Allah taruh kemuliaan di dalamnya. Bahkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat kebaikan-kebaikan amal mereka. Yang mana setiap malamnya Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Artinya bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ramadan itu adalah syahrul tilawah, bulan untuk banyak-banyak tilawah Al-Quran. Maka sebutnya bulan Ramadan itu banyak ya. Selain syahrul siam, bulan untuk berpuasa, juga disebutkan syahrul maghfirah, bulan untuk minta ampunan atau bulan pengampunan. Juga dikatakan syahrul taubah, bulan untuk bertaubat ya. Dan sebutan-sebutan kebaikan untuk bulan Ramadan. Makanya ya, dalam hal ini pecinta dan perindu kebaikan pasti akan senang ya. Insya Allah hati kita disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi tanda-tanda hilal Ramadan akan semakin terlihat. Dan akan Allah datangkan ya bulan yang penuh dengan keutamaan itu ya, yang selalu menyapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam satu musim, satu tahun, satu kali, yang durasinya telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 bulan. Jika kalian rindu dengan datangnya bulan Ramadan, itu menunjukkan min alamatil iman, tanda-tanda keimanan pada diri kita masih ada. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum dengan datangnya bulan Ramadan untuk memotivasi mereka memanfaatkan momen Ramadan dan berusaha meraup banyak keutamaan. Ini adalah busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengkhususkan menyebut bulan Ramadan. Atakum Ramadan, kata Rasulullah. Akan datang dan telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang membawa keutamaan. Faradallahu alaikum siyamahu, di bulan itu kalian diperintahkan untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabas sama, di bulan itu di malam pertamanya Allah membuka pintu-pintu langit yang Allah miliki. Wa tuqlaqu fihi abwabal jahim, di malam pertamanya Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi maraddayasy syayatin, dan di hari di bulan itu Allah belenggu syaitan-syaitan yang mengganggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa mencari malam itu, maka Allah akan sampaikan apa yang dia inginkan. Jadi memang Rasulullah telah kabarkan, telah beritakan kepada para sahabat, atakum Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Jadi ketika datang bulan Ramadan, persiapan kita sudah matang. Beda dengan orang yang tidak persiapan dan tidak antusias dalam menyambut bulan Ramadan. Beda, nanti jangan lihat. Orang yang melakukan persiapan dan orang yang tidak melakukan persiapan itu beda. Loh, orang tinju saja Pak, waktunya kurang 2 bulan, dia akan totalitas untuk latihan. Dengan harapan saya harus meng-KO musuh saya ketika di atas ring. Dan persiapan yang dia lakukan gak main-main. Karena dia punya target yang harus dia golkan sebagai nilai kemenangan dalam dirinya. Itu petinju, itu atlet. Ini tentang urusan dunia, bagaimana dengan urusan akhirat. Ketika Allah perintahkan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, tapi kita gak persiapan apa-apa. Jadi nanti saya sampaikan ada target yang mulai hari ini sudah kita persiapkan, kita list. Hari ini saya harus tilawah 1 halaman. Besok saya tambah, saya harus tilawah 2 halaman. Terus saya harus tilawah setengah juz. Saya harus tilawah 1 juz.
Saya harapkan nanti bulan Ramadan saya harus hatam 1 kali di bulan Ramadan. Makanya kebiasaan para sahabat ya, kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau datang bulan Ramadan, dia meliburkan seluruh aktivitas taklimnya, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i itu 1 hari hatam 2 kali. Loh Pak Ustadz, gimana cara bacanya itu? Wallahu ta'ala, nggak tahu saya itu kan. 1 hari hatam 2 kali. Ya. Bayangkan. Jadi genap 1 bulan dia hatam 60 kali. Imam Malik ya, yang dikatakan Imamul Madinah, imamnya Madinah, ketika datang bulan Ramadan, dia tidak disibukkan dengan kegiatan apapun kecuali menyibukkan dirinya dengan tilawah Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan tilawah. Di bulan itu tadi saya sampaikan Rasulullah memurojaahkan hafalannya di hadapan Jibril alaihissalam. Kapan? Setiap malam Ramadan. Jibril datang menemui Rasulullah SAW dan Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Apakah kita umatnya tidak mencontoh Rasulullah SAW? Hakikatnya bulan Ramadan adalah bulan untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau Allah takdirkan tahun ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, ukurannya sejauh mana kedekatan kita dengan tilawah Al-Quran. Nah ini taruhannya di situ. Apakah kita tidak menyentuh mushaf atau Al-Quran sama sekali? Ataukah kita tidak membaca 1 ayat pun dalam Al-Quran? Ataukah kita acuh dengan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Loh itu ada persiapannya, itu semua dipersiapkan. Rasulullah aja sebelum Ramadan persiapan puasa ya, untuk mengkondisikan dirinya. Loh kita ini kadang-kadang nekat Pak, gak persiapan apapun, gak punya target apapun. Allah kuasakan bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ibadahnya morat-marit Pak, saenake dhewe. Ini yang harus kita antisipasi sebenarnya. Jadi persiapan yang kedua untuk menyambut bulan Ramadan adalah bergembira dengan kedatangan bulan tersebut. Karena ini termasuk tanda-tanda daripada tanda-tanda keimanan. Yang ketiga, harus punya azam, tekad yang kuat dan niat yang tulus. Sebagaimana yang tadi dikatakan dan dibahas di atas. Perasaan senang akan datangnya Ramadan dapat melahirkan tekad yang kuat. Jenengan itu kalau suka sesuatu Pak, apapun akan jenengan lakukan sebenarnya. Jenengan itu kalau mengharapkan sesuatu, apapun akan jenengan lampaui. Yang penting jenengan sampai pada misi apa yang jenengan inginkan. Nah ini. Masya Allah ya, itu tentang urusan dunia saja kita mati-matian. Bagaimana dengan urusan akhirat? Karena memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini termasuk urusan akhirat. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ternyata Ramadan ini sarana untuk menjadikan kita la'allakum tattaqun. Kata Allah, hamba yang bertakwa. Syariat yang telah diturunkan kepada umat Rasulullah SAW. Jadi dalam menyambut ibadah itu harus antusias, harus semangat, punya tekad yang kuat. Orang itu kalau sudah punya keinginan, apapun akan mereka lakukan. Beda ya kalau nggak punya keinginan yang malas-malesan. Ya. Semau dia saja. Seinginnya dia apa yang dia inginkan saja sudah. Karena tekadnya tidak bulat. Ya. Yang penting saya bertemu Ramadan, ya yang penting aku poso, yang penting aku terawih. Tapi puasanya, terawihnya tidak mendatangkan kebaikan pada dirinya. Ya. Makanya dikatakan man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh pertimbangan iman, bahwa dia puasa didasari dengan keimanan yang benar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain man qama, kalau tadi soma, kalau yang lain man qama ramadhanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang menunaikan sholat malam di bulan Ramadan, yaitu tarawih, dengan sebenar-benar iman dan pertimbangan dia mengamalkan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda orang kalau sudah punya tekad dan orang yang enggak punya tekad itu beda dalam hal apapun. Termasuk ini dalam urusan akhirat, ya. Makanya tekad yang kuat, niat yang tulus akan membuat orang itu produktif, Pak. Ya. Produktif
dengan amalnya dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ibadah dan amal saleh. Orang kalau tekadnya sudah bulat, produktif dalam amal. Beda dengan orang yang gak punya tekad di bulan Ramadan, gak produktif amalnya, asal-asalan saja. Makanya ibadah itu tertuntut dengan keikhlasan dan kejujuran sebenarnya. Kalau orang jujur dalam ibadahnya, orang ikhlas dalam ibadahnya, niatnya benar lillahi ta'ala, itu ukuran kebaikan yang sesungguhnya. Ya. Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, itu biasa. Karena Ramadan adalah bulan untuk berpuasa. Termasuk bagian daripada rukun Islam. Ya. Shauma Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Tapi Ramadan itu puasanya diukur dengan kualitasnya. Puasamu kualitas tidak. Kalau puasamu kualitas, inilah yang Allah inginkan. Kalau puasamu asal-asalan, tidak ada tekad yang bulat dan tidak ada persiapan, itulah kualitas dirimu yang sesungguhnya. Jadi menyambut bulan Ramadan itu harus diiringi dengan azam, tekad yang kuat dan niat yang tulus, supaya ibadah kita ini benar-benar tertata. Yang keempat sekarang, persiapan untuk menuju bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk banyak bertaubat mulai sekarang. Banyak bertobat itu banyak istighfar, memperbanyak ibadah, memperbanyak wirid, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Pokoknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dan jiwa kita ini menjadi hati dan jiwa yang matang ketika memasuki bulan Ramadan. Termasuk tobat dari dosa dan maksiat yang perlu dilakukan dalam menyambut Ramadan dan menyongsong bulan Ramadan. Karena apa? Nanti pada bulan Ramadan kita akan melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas enggak kira-kira? Kalau masuk bulan Ramadan kita masih bergelimang dosa dan maksiat. Enggak pantas sebenarnya. Pantas tidak dengan ukuran kebaikan kita. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita belum menjadi hamba yang sebenarnya. Pantas tidak ketika memasuki bulan Ramadan, kita belum melakukan fase pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya persiapan yang serius untuk menyambut bulan Ramadan adalah melakukan pertaubatan. Karena dosa dan maksiat dapat menghalangi seseorang dari ketaatan. Ini pasti. Orang kalau gagal bertaubat sebelum datangnya bulan Ramadan, maka kegagalan itu akan menghalangi dirinya untuk taat kepada Allah. Malas-malesan sudah. Di bulan-bulan lain aja malas, apalagi di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini harus disambut dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Semaksimal mungkin kita usahakan Allah mengampuni dosa kita, Allah menghapus kesalahan dan kemaksiatan kita. Karena di bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan ketaatan. Yang dikhawatirkan kalau diri kita belum terbersihkan, belum tercerahkan dengan kebaikan amal, takutnya kemaksiatan itu akan menghalangi kita untuk taat dan ibadah di bulan Ramadan. Makanya dahulu orang-orang salaf itu peka dalam soal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, saya terhalangi sholat malam karena satu dosa yang saya lakukan. Ini pernyataan orang-orang salaf. Orang-orang salaf itu kalau tertinggal sholat malam, dia sedih. Dan dia mengatakan, mungkin tadi malam saya gak bangun karena mungkin maksiat yang saya lakukan. Mungkin tadi malam saya gak bangun, mungkin dosa yang saya lakukan. Makanya jika engkau bermaksiat di siang hari kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan membangunkanmu untuk beribadah di malam hari. Jadi kemaksiatan itu bisa dihapus dengan amal kebaikan. Termasuk ketika kita maksiat siang hari, malam hari apa yang harus kita lakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Jadi datangnya bulan Ramadan harus disambut dengan pertaubatan. Dan ini penting. Yang terakhir, persiapan dan perencanaan yang matang. Ini saya sampaikan. Terkadang kita ini gagal. Terkadang kita ini melewati fase-fase hari-hari di bulan Ramadan. Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk diperhatikan dalam menyambut dan menyongsong Ramadan adalah persiapan dan perencanaan target dalam ibadah. Ini sifatnya teknis tapi penting. Saya bulan Ramadan harus khatam 1 kali. Ini target. Saya Ramadan tahun ini sholat 5 waktu tidak boleh masbuk. Itu target. Saya bulan Ramadan ini
setiap hari harus mampu sedekah kepada orang-orang yang berpuasa. Ini target. Jadi harus punya perencanaan, harus punya target. Saya Ramadan tahun ini sholat tarawihnya nggak boleh bolong. Saya Ramadan tahun ini harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan maksimal. Itu target itu, Pak. Kalau Anda nggak punya list target, akan jadi masalah. Jadi ibadah kita asal jalan saja. Ibadah yang tidak ada perencanaan, ibadah yang tidak ada persiapan. Makanya dikatakan mangkanatil akhiratu hammahu jama'allahu lahu syamlahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menyatukan urusannya. Artinya Allah akan mempermudah urusannya kalau tujuannya adalah akhirat. Makanya di bulan Ramadan ini kami wasiatkan harus ada agenda. Yang pertama agenda ibadah, yang kedua agenda amal soleh. Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan seperti puasa, sholat, taraweh, tilawah Al-Quran, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Ini perlu dipersiapkan. Gak bisa datang ujuk-ujuk, gak bisa. Oh nanti saja Ramadan saya akan tilawah. Gak bisa. Nanti saja Ramadan saya akan baca Quran. Gak bisa. Karena Anda tidak melakukan perencanaan dan persiapan. Karena persiapan dan perencanaan yang baik, insya Allah akan sangat membantu diri kita dalam rangka memaksimalkan ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan. Tadi mulai sekarang membuat perencanaan. Apa yang akan saya lakukan di bulan Ramadan? Boleh ditulis, juga boleh tidak ditulis. Yang penting diperankan dan diaplikasikan. Ini penting. Supaya kita tidak tertinggal kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Yang paling akhir dikatakan oleh salafus saleh, man ahsanu tadbira ahsanu taqdira. Siapa yang baik perencanaannya, maka akan baik pula hasilnya. Kalau perencanaannya baik, hasilnya akan baik. Kalau persiapannya baik, hasilnya akan baik. Makanya Ramadan ini harus kita sambut dengan antusias, dengan serius, dengan kesungguh-sungguhan. Yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah panjangkan umur kita untuk sampai di bulan Ramadan. Sebagaimana doa wa balikna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Yang kedua, banyak-banyak melakukan pertaubatan. Yang ketiga, memberikan tekad yang kuat dengan antusias menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan yang terakhir, punya perencanaan dan punya persiapan yang matang. Supaya ketika Allah takdirkan kita sampai di bulan Ramadan, jiwa kita menjadi jiwa yang siap untuk ibadah dan jiwa yang bukan jiwa yang gagal dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Masih ada waktu, silakan dipersiapkan. Apa yang mampu kita lakukan, apa yang mampu kita persiapkan. Supaya Allah jauhkan kita dari kegagalan ibadah di bulan Ramadan. Sebentar lagi, insya Allah. Bila kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kebaikan-kebaikan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang taat akan perintahnya dan mampu menjauhi segala larangannya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin ya Rahman ya Rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم دينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفيض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في مسجد الأقصى، وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا هذا في إندونيسيا. اللهم انصرهم في أعجه، اللهم انصرهم في سوماترا، اللهم انصرهم في كاليمانتان، وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم وسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، استقامة في طاعة، استقامة في العبادة، وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang dari pembacaan ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.